Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Dewan Juri yang terhormat. Selamat sore semua teman-teman dari Festival Handai Indonesia 2024. Saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Madeleine Weiss Priambodo. Saya berasal dari Swiss, 100% dari Swiss. Dan saya mulai belajar bahasa Indonesia udah lama, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, tapi selalu secara otodidak. Baru tahun yang lalu saya mengikuti kursus bahasa Indonesia dari KBRI Bern di Swiss. Kenapa saya mengikuti Festival Handai Indonesia 2024 ini? Karena di kehidupan saya ada dua minat besar. Yang satunya adalah budaya dan bahasa Indonesia, sedangkan yang kedua adalah bercerita. Di kesempatan Lomba Handai Festival Indonesia ini, dua minat tersebut bisa tersalurkan menjadi satu. Saya milih untuk untuk cerita rakyat, untuk lomba ini saya milih cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dengan judul Asal-Usul Danau Toba. Kenapa saya milih cerita itu? Karena pada tahun 2008 saya pernah ke sana dan sampai saat ini saya masih ingat keindahannya dari tempat itu. Dan saya yakin kalau di dalam ruangan ini pasti ada hadirin yang sudah pernah ke sana dan juga senang melihat Danau Toba. Berarti saya berharap semoga semuanya sudah penasaran untuk tahu tentang asal-usul Danau Tobanya. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang laki-laki muda yang sangat ganteng. Dia namanya Toba. Toba tinggal sendiri, sebatang kiri. Nggak ada istri, juga tidak ada orang tua lagi. Dia kerja sebagai petani, dia kerja keras setiap hari di ladang. Kadang-kadang kalau kelaparan, dia juga cari ikan di sungai yang dekat rumahnya. Suatu hari, dia sedang mancing di sungai itu. Dan tiba-tiba kailnya mulai bergoyang-goyang. Waktu dia tarik pancingnya, ada seekor ikan besar sekali yang berwarna emas. Dan tidak hanya itu, ikan itu juga bisa berbicara. Tolong Tuhan, lepaskan aku lagi, jangan bunuh aku ya. Oh, kamu bisa bicara sih? Kamu kan seekor ikan. Iya Tuhan, tolong lepaskan aku lagi. Jangan bunuh aku. Toba terkejut, kan ikan kok bisa bicara, tapi dia merasa kasihan sama ikan itu. Dia memutuskan untuk melepaskan ikan itu lagi, untuk mengembalikannya ke dalam sungai itu. Dan sungguh ajaib, ikan itu berubah menjadi seorang putri cantik. Kok kamu kan seekor ikan? Tuhan tenang, saya sebenarnya adalah seorang putri cantik, tapi dikutuk oleh si penyihir jahat. Oh, kalau kamu mau aku bisa menjadi istrimu. Toba tanpa pikir panjang langsung setuju. Tapi dengan satu syaratnya ya. Oh ya, syaratnya apa? Kamu harus menyimpan rahasia asal-usulku. Oh ya, enggak apa-apa. Mereka pulang bersama, jatuh cinta, dan tidak lama kemudiannya menikah. Dan pun dikaruniai seorang laki-laki kecil. Laki-laki itu diberi nama bukan Toba, itu bapaknya, diberi nama Samosir.
Samosir tumbuh dengan sehat dan baik, tapi sayangnya dia adalah seorang manja, nakal, malas dan sombong. Tidak mau membantu di rumah, tidak mau kerja keras, santai aja. Suatu hari, ibunya suruh si Samosir untuk mengantarkan bekal makan siang untuk bapaknya di ladang. Samosir dengan kesal mengambilnya dan mengantar kepada bapaknya. Tapi di tengah perjalanan, dia mulai lapar. Aku buka sebentar, coba sedikit. Ya coba sedikit, mantap sekali. Ada nasi, ada ayam goreng, apalagi tempe. Tambah sedikit, tambah, semakin banyak sampai habis. Apa yang dia lakukan? Dia tutup lagi bekal makan siang dan mengantarkan kepada bapaknya. Toba membuka bekal siang ini. Kok habis? Waktu dia melihat, nggak ada isi lagi, tinggal beberapa tulang ayam. Dia marah sekali sama anaknya. Dia lemparkan bekal itu dan marahi anaknya. Kok kamu makan semua sih? Aku kerja keras setiap hari dan kamu malah makan masakan dari ibu yang harus diantarkan kepada saya. Bagaimana sih anakmu? Kau anak apa? Kau anak ikan, dasar anak ikan kamu. Waktu Samosir mendengar kata itu, dia mulai sedih. Langsung berlari pulang ke rumahnya. Di sana dia bercerita semua kepada ibunya. Dan ibunya nangis pulih. Kenapa? Karena dia tahu Toba telah melanggar sumpahnya. Dia tidak menyimpan rahasia tentang asal-usul istrinya. Toba di ladang, tidak lama kemudiannya dia merasa menyesal tadi anaknya dimarahin. Dia berlari pulang untuk minta maaf sama si Samosir. Tapi Samosir enggak ada lagi. Istrinya juga hilang. Dia mencari mereka di mana-mana, tapi tidak bisa menemukannya. Hanya di depan rumah dia bisa melihat beberapa cecak kaki dari istrinya. Dan dari salah satu cecak itu mulai menyembur air yang sangat deras. Air itu semakin banyak dan semakin tinggi. Sampai semua penduduk yang tinggal di wilayah itu tenggelam, termasuk Toba. Tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Akhirnya banjir itu membentuk sebuah danau besar yang diberi nama Danau Toba. Sedangkan pulau di tengahnya yang masih ada sampai hari ini dinamai Pulau Samosir. Ya itulah ceritanya yang agak sedih tentang asal-usul Danau Toba. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, itulah dia penampilan dari peserta dengan nomor unit 7. Terima kasih. Berikutnya kita akan melangsungkan sesi tanya jawab kepada Bapak Bunowi, disilakan. Terima kasih. Cerita ini hampir sama dengan cerita sebelumnya, yaitu tentang Baru Klinting dan Danau Toba. Ya, sama-sama kedua tempat ini tenggelam. Ya. Kalau Anda membaca secara lebih rinci tentang Danau Toba, pada awalnya itu adalah sebuah gunung yang namanya Gunung Toba, yang itu sebetulnya memulai sejarah lahirnya Indonesia. Tapi itu faktor lain ya. Ya. Ada satu hal yang bisa saya tarik dari Baru Klinting sama Danau Toba, yaitu faktor pesan ekologi ya dari kedua cerita itu. Apakah Anda bisa memiliki ide atau gagasan tentang pesan-pesan ekologi dari cerita Danau Toba? Sayangnya cerita yang tadi dari Luigi saya tidak ikut mendengar karena saya nunggu di depan untuk konsentrasi.
faktor ekologi tentang yang saya bisa menarik dari cerita Danau Toba itu adalah pertanyaan yang sangat sulit, Pak. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Mungkin saya bisa jawab sedikit. Tadi pagi ada teman rekan dari Festival Handa Indonesia yang pernah bikin pidato tentang topik ekologi di Danau Toba khusus. Dan saya mendengar dari dia, dari Benedetta, dari Italia, kalau di sana untuk orang-orang yang tinggal di sana, masyarakatnya, danaunya sangat penting untuk kerja, untuk ya kehidupan sehari-hari. Ya, begitulah saja Pak. Apakah sudah puas dengan jawaban saya atau ada yang mau tambah? Tidak ada, itu sudah cukup untuk memberikan Terima pemahaman kasih. pada saya. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih kepada penampil dengan nomor undi 7.